Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ruzakia, saya dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview response bab 1 sampai bab 4 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Eni Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Randy Aridayandi SHMH. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antar individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formal. Menurut Profesor Moljadno, hukum pidana material terdiri dari 1. Perbuatan pidana, 2. Pertanggungjawaban pidana, 3. Sanksi pidana. Fungsi hukum pidana yaitu fungsi umum, mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya. Berlakunya hukum pidana yang pertama menurut waktu didasarkan pada asas legalitas. Yang kedua menurut tempat, daratan negara, perairan, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, beberapa asas yaitu yang pertama asas teritorial pasal 2 KUHP, asas personal nasional aktif yaitu pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif yaitu pasal 4 dan pasal 7, asas universitas, dan ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Selanjutnya, pada bab 2, pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari 4, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektif yaitu perbuatan atau kelakuan. Kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Ketiga, unsur melawan hukum. Keempat, unsur yang lain menentukan sifat TP. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Yang keenam, unsur tambahan yang menentukan TP. Unsur subjektif, yang pertama, kesengajaan atau dolus. Yang kedua, kealpaan atau culpa. Yang ketiga, niat atau foreman dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut. Subjek tindak pidana yang pertama hanya manusia, yang kedua manusia dan korporasi. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP: kejahatan, 2. Pelanggaran. Selanjutnya bab ketiga, pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP seperti alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP: yang pertama ada kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, keempat depenalisasi, dan kelima mitigating. Metode pembaharuan KUHP: yang pertama evolusi, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. 2. Kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Yang ketiga global, pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Periodisasi pembaharuan KUHP: secara kronologis perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan undang-undang. Bab keempat, tujuan dari ajaran sebab akibat, yaitu yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kualitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan, karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan.
Dalam rumusnya delik ditentukannya adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat. Yang pertama, teori conditiono cunon atau teori ekivalensi. Yang kedua, teori individualisme. Yang ketiga, teori generalisasi.